Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 TPB 4B Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, saya Dara Cantika Dewi, NIM 121450127, Prodi Sains Data. Saya Claudia Anjeliani dengan NIM 121450124 dari Prodi Sains Data. Saya Nazwa Nabila, NIM 121450122, Prodi Sains Data. Perkenalkan, saya Nur Aziatul Hazana dengan NIM 121270101 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, saya Dea Putri Ediawati, NIM 121270075, Prodi Kimia. Kami akan menjelaskan tentang tugas fisika dasar 2, yaitu RBL dengan tema gaya Lorentz. Judul yang kami ambil yaitu penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gabungan gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Gaya Lorentz ditemukan oleh fisikawan asal Anher yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Awalnya, Hendrik Anton Lorentz meneliti instruksi konduktor listrik dan kemudian menerapkan medan magnet. Kemudian, dari hasil penelitian tersebut didapat gaya yang disebut gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar, yang kedua, besar kuat medan magnet di mana kuat arus berbeda, dan yang ketiga adalah panjang kawat di dalam medan magnet. Rumus gaya Lorentz pada kawat lurus yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin A. Untuk keterangannya sendiri, F sebagai gaya Lorentz, B sebagai kuat medan magnet, I sebagai kuat arus listrik, L sebagai panjang kawat, dan A sebagai sudut antara arus dan arah medan. Berdasarkan prinsip dari gaya Lorentz tersebut, ditemukan motor listrik yang dapat digunakan untuk memindahkan sejumlah perangkat yang berguna, semisal kipas, mesin cuci, baterai, dan masih banyak lagi. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga gerak. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Rangkaian motor listrik sederhana menerapkan prinsip hukum Lorentz. Pada motor listrik DC ini menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau disebut direct and directional. Motor listrik DC digunakan pada penggunaan khusus yang memerlukan pelayanan torsi kisaran kecepatan yang luas. Motor listrik DC banyak digunakan pada motor-motor kecil untuk aplikasi elektronik seperti kipas pendingin komputer, pemutar kaset, pemutar piringan magnetik pada hard disk, komputer, dan masih banyak lagi. 3 komponen utama motor listrik DC. 1. Kutub medan. 2. Dinamo yang digunakan untuk menggerakkan piring pada ruang di antara kutub medan. Dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke atas penggerak dengan tujuan menggerakkan beban. 3. Komutator yang berfungsi untuk mengembalikan arah arus listrik di dalam dinamo dan membantu transmisi arus antara sumber daya dinamo. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Baterai, 2. Magnet, 3. Peniti, 4. Karet uduk, 5. Gunting, 6. Tang, 7. Kawat tembaga. Langkah-langkah pembuatan motor listrik sederhana yaitu 1. Buat kumparan dari kawat tembaga. Lilit paling tidak 3 lilitan.
kawat ini ujungnya itu kalau bisa sampai berwarna putih. Lalu dua kawat ini dikaitkan ke kawat tembaga yang dililit. Dua, pasang peniti pada ujung-ujung kutub baterai dengan menggunakan karet atau lakban. Tiga, letakkan kumparan ke masing-masing peniti. 4. Pastikan kumparan di tengah agar terjadi keseimbangan. 5. Lalu dekatkan magnet. Hal ini dapat terjadi karena kumparan yang ada dalam daerah magnetik dialiri oleh arus listrik. Kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Prinsip kerjanya yaitu dengan adanya gaya Lorentz pada alat ini, kawat tembaga dapat berputar. Cara kerja motor listrik secara sederhana ini memanfaatkan prinsip-prinsip kutub magnet, di mana dua kutub magnet berdekatan yang berbeda kutub akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak. Arus listrik yang mengalir melalui sebuah kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang biasa disebut elektromagnet. Dikarenakan adanya arus listrik dalam suatu medan magnet, timbullah gaya Lorentz, yang dimana prinsip gaya Lorentz diterapkan di dalam motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Prinsip motor listrik ini juga terdapat pada kipas angin serta beberapa alat lainnya. Prinsip motor listrik ini juga terdapat pada kipas angin serta beberapa alat lainnya. Kelebihan dari motor listrik sederhana yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan sederhana dan mudah didapatkan. Kedua, pengisian baterai menjadikan energi yang digunakan cukup efisien. Ketiga, kecepatan dan torsinya dapat dikontrol. Keempat, motor listrik ini menggunakan speedometer indikator yang terkoneksi dengan sistem Android. Dan kelima, motor listrik ini dapat mengurangi pengeluaran emisi gas buang. Dan kekurangan dari motor listrik sederhana yaitu yang pertama, membutuhkan perawatan yang ekstra atau lebih. Kedua, tidak cocok untuk kecepatan tinggi. Ketiga, tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. Dan keempat, tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Dari percobaan alat di atas dapat disimpulkan bahwa motor listrik merupakan suatu alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Rangkaian motor listrik sederhana menerapkan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz menyebabkan perputaran pada kumparan karena timbul medan magnet. Pada percobaan ini, luas kumparan dijadikan sebagai variabel bebas untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas kumparan terhadap kecepatan perputaran. Dan jika semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, maka putaran yang dihasilkan dapat semakin besar juga, sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, yaitu besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet
arus listrik, dan panjang kawat.